Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Amin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ketua kelasnya siapa? Dede, Bu. Dede. Bukan, Bu. Dede, Bu. Munir. 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 Siapa? Munir. Munir. Ya, selamat ya buat Mas Munir ya. Iya. Mas Munir, ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Bu akan memperkenalkan diri dulu ya. Iya, Bu. Ibu baru. Ya, ibu baru di sini menggantikan Ibu Barinda Kumalasari yang itu lagi cuti hamil. Alhamdulillah. Ya, nama Ibu Yova Safitri, tempat tanggal lahir Kuala Tungkal, Jambi, 28 Oktober 1993. Jauh sekali aku. Iya. Nah, di sini Ibu diberi absen yang isinya itu nama-nama kalian, tapi Ibu juga belum kenal ya. Iya. Iya. Ini Mbak Vina Nuroma yang mana? Saya, Bu. Dari mana? Saya dari rumah, Bu. Maksud Ibu itu alamatnya di mana? Di Kebumen, Bu. Hubungannya di mana? Di Kewinangun. Kewinangun. Berarti ini kan di Purworejo. Iya. Berarti beda kabupaten. Iya. Dari cita-cita saya di sini. Sip sekali. Reni Triana. Saya, Bu. Dari mana? Dari Purworejo. Purworejo. Wiwit Apriliana Soleh. Dari mana? Dari Kebumen Kota. Kebumen Kota. Iya, Bu. Silakan main. Oke, besok ya kalau Ibu lewat suruh mampir loh. Iya, kali-kalinya dulu. Selanjutnya Mas Baru Munir. Dari mana? Saya dari Kulon Progo. Kulon Progo. Iya. Kamu kelahiran tahun berapa? Saya 99. 99. Ini kan masih gak SMA ya? Oh, iya. 99 udah sekali ya? Loh, tadi kok ikutnya di kelas luar biasa? Pindahan, Bu. Oh, pindahan. Selanjutnya, oh, ada yang diikuti? Mungkin bisa cek. Ikut orang tua. Selanjutnya Berlinda. Berlinda Kumalasari sekalian. Dede Kasaputra. Loh, kok cowok? Tak kira ini juga putri. Dede Kasaputri. Dede Kasaputri. Dede Mas. Dede Mas. Kok nggak Nani ditanya? Jesi. Guru. Siti Nurama. Nah, itu sekali.
namanya Puji Lestari. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran teks berita dengan metode role playing, yaitu bermain peran. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang menganalisis teks berita yang kaitannya dengan KD 3.3, yaitu menganalisis teks berita dengan struktur teks berita ataupun kaidah teks berita. Sebelum pembelajaran dimulai, aku akan membacakan indikator tujuan setelah pembelajaran ini ya. Adapun indikator pencapaiannya adalah siswa mampu memahami teks berita baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu memahami kaidah teks berita baik secara lisan maupun tulisan. Nanti setelah pembelajaran ini kalian itu dituntut bukan hanya bisa berbicara tapi juga bisa menuliskan tentang kaidah ataupun teks berita. Nah, yang ketiga, siswa mampu memproduksi, afiksasi, reduplikasi, dan kompositum dalam teks berita. Kaitannya ini dengan pembelajaran morfologi. Dan dalam morfologi itu ada apa aja? Reduplikasi dan kompositum. Selanjutnya pengertian berita. Sebelum ibu membacakan ataupun membacakan materi tentang pengertian teks berita, coba dari kalian ada yang tahu, silakan tunjuk tangan. Iya, apa? Berita yaitu laporan peristiwa atau fakta atau pendapat opini yang aktual, terkini, menarik, dan berita itu penting. Berita itu penting. Yang pojok apa berita? Cerita ataupun keterangan yang membuat informasi mengenai kejadian yang ada. Coba ibu tanya, kalau saya menyampaikan misalnya seperti ini, maaf anak-anak hari ini ibu tidak bisa masuk, itu bisa dikatakan berita atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Informasi. Karena ada informasi di Iya, coba kamu gimana? Karena di dalam pernyataan ibu tadi itu terdapat informasi, jadi bisa dikatakan. Nah, pengertian berita menurut KBBI adalah berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai kejadian yang hangat. Nah, jadi sebuah berita itu bisa dikatakan berita, salah satunya adalah aktual ataupun baru saja terjadi. Hasilnya mungkin yang lama itu sudah diberitakan. Nah, ketika kita menyampaikan kembali itu juga bisa dikatakan sebagai berita. Sekarang media berita. Media berita itu ada berapa? Nah, kamu diulangi. Televisi, radio, surat kabar, bisa juga melalui telepon. Itu kan sekarang udah ada kayak jaringan sosial seperti Google, Facebook, itu juga banyak berita-beritanya. Terus Jadi banyak ya media berita itu bisa melalui media cetak, juga media elektronik. Yang ketiga media sosial. Selanjutnya materi kita adalah unsur-unsur berita. Selama ini yang kalian ketahui, unsur berita itu ada berapa? 5W 1H. 1, 2, 3, 5. Tahu berarti mana? Pintar ya. Ini kelas berapa ya? Ini kelas 3. Apa ini? Jurusannya bahasa Indonesia. Bahasa. Wajar ya, itu kan sudah pembelajaran sehari-hari, jadi kan sudah tahu bagaimana
struktur berita. Nah, yang pertama, struktur dalam berita adalah what, yaitu apa. Yang kedua, who, siapa. Yang ketiga, yang keempat, kapan. Yang kelima, yang ketujuh, oke. Jadi ketika kita membuat teks berita itu harus ada 6 unsur yang terdapat dalam teks berita. Seumpama kita hari ini membuat laporan proses pembelajaran di kelas, itu harus mencakup 6 struktur dalam berita. Apa saja tadi? 1, 2, Ibu itu unsur atau tadi bilangnya apa? Satu disebutkan itunya kan salah. ya bagaimana? Seharusnya kan itu unsur. Iya, tadi itu salah. Nah, ibu tadi sebutnya apa? Kaidah. Struktur. Itu kan unsur. Intinya, ketika kita membuat teks berita, itu harus ada unsur berita ya. Mungkin bisa dikatakan juga struktur berita. Tapi di sini kita juga akan membahas tentang, nah ini struktur berita, berarti terbalik ya. Struktur berita itu ada 3. Yang pertama ada judul. Yang kedua ada yang ketiga ada Jadi ketika kita membuat naskah berita itu harus ada judulnya. Nah, ketika kita membuat itu tidak cuma ada sebuah wacana, tapi ada judulnya. Nah, judulnya apa? Nanti ketika kalian membuat, seumpama kalian dari jalan-jalan, nah, Mesir ke Magelang, nah itu kan sudah sebuah judul. Yang kedua, struktur dari berita itu adalah teras. Itu adalah menggambarkan dari inti berita. Maksudnya dalam teras itu sudah terangkum isi berita, dan dalam teras tersebut kita buat semenarik mungkin dari isi keseluruhan berita. Nah, yang ketiga adalah tubuh berita. Dilihat dari bahasanya, kata tubuh itu sudah menggambarkan apa? Isi ataupun inti dari berita. Nah, jadi fokusnya dalam berita itu adalah tubuh berita. Jadi struktur dalam berita itu harus ada judul, teras, tubuh berita. Tadi teras apa teras? Secara umum tentang isi berita. Terus yang selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita merupakan inti ataupun isi dari berita. Selanjutnya adalah ini kaitannya dengan teks berita yang nanti akan dibacakan oleh teman kalian, di mana dalam teks berita itu harus mengandung afiksasi yang artinya adalah bentuk morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata disebut afik ataupun imbuhan. Jadi dalam proses afiksasi itu adanya proses perimbuhan. Dalam afiksasi itu ada 4 bagian. Ini dia. Yang pertama adalah profik ataupun pembubuhan di awal ataupun di depan. Contohnya adalah terlihat. Jadi terlihat itu masuk dalam proses afiksasi yang merupakan profik. Maksudnya di situ adalah kata terlihat. Nggak bisa ya? Pincir aja.
Coba, salah satu dari kalian, jemari itu asal katanya apa? Jari. Jari. Asal katanya adalah jari. Di sini imbuhannya apa? Imbuhannya adalah kata jari. Asal katanya dari jari menjadi jemari. Dan yang ketiga adalah pembubuhan terbelah, yaitu pembubuhan, maksudnya pembubuhan terbelah itu pembubuhan di awal dan di akhir yang disebut dengan konflik. Contohnya ditemukan. Di sini mempunyai berapa imbuhan? Dua. Yang pertama kata di. Yang kedua Jadi asal katanya adalah Temu. Selanjutnya adalah pembubuhan di akhir, yaitu Contohnya jawaban. Di sini imbuhannya apa? Berarti asal katanya adalah Jawab. Selanjutnya yang kedua adalah pembahasan dari morfologi adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi fonem maupun tidak. Contohnya kata apa? Berbulan-bulan itu asal katanya apa? Jadi di sini kan reduplikasi atau disebut juga dengan pengulangan. Kata bulan direduplikasikan menjadi bulan. Kata sayur menjadi sayur. Jadi itulah proses reduplikasi. Yang ketiga adalah kompositum atau pemajamuan. Itu proses pembentukan kata dari dua morfem Jadi satu tangan dan rumah sakit itu adalah contoh dari kompositum. Selanjutnya kita akan menggunakan ataupun menerapkan model pembelajaran role playing ya. Yang artinya adalah pembelajaran role playing ini ataupun bermain peran itu bagaimana caranya kita bisa memerankan. Nah, tadi kita kan membahas tentang teks berita. Nah, jadi dalam role playing ataupun bermain peran di sini kita bisa memerankan bagaimana caranya membaca naskah berita ataupun teks berita. Nah, kaitannya dalam pembacaan teks berita ataupun membaca berita itu adanya nada, jeda, dan intonasi. Jadi, ibu akan contohkan misalnya dalam pembacaan naskah berita. Sebulan berlalu, Ayu masih mengenai beberapa lokasi di Manado. Itu ada intonasinya tidak? Ada. Banjir bandang yang menerjang Manado telah berlalu hampir sebulan. Namun tumpukan sampah dan lumpur masih saja terlihat di beberapa wilayah. Bahkan di beberapa ruas jalan dan lorong, air sisa banjir masih terlihat tergenang. Jadi dalam pembacaan berita itu harus ada nada, jeda, intonasi. Di sini kan ibu sudah mencontohkan ya bagaimana membaca berita. Nah sekarang ibu akan menunjuk dari kalian ini membacakan berita yang naskahnya sudah ibu siapkan. Dan nantinya dari teman-teman yang tidak mendapat tugas itu bukan berarti bebas ya. Ibu juga akan membagikan naskah ini. Nanti kalian akan mencari proses morfologis yang terdapat dalam naskah berita yang dibacakan oleh teman Anda yang depan ya. Di situ ada proses apa tadi dalam morfologis? Aktivasi ada berapa? Empat. Apa? Predik, subjek, induk, konflik. Selanjutnya yang kedua proses reduplikasi. Apa tadi reduplikasi? Pengulangan.
coba kata. Kalau dilihat-lihat kok cocok ya. Ada chemistry ya? Chemistry. Jadi apa itu nanti setelah lulusan langsung mungkin Bisa, Bu. bisa? Bisa. Bisa jadi gagal. Aku kalau Itu kan ini bisa dibagi dua dengan pembagian ya. Ini teman-teman yang di belakang tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Nanti kan disuruh untuk menganalisis, diminta untuk menganalisis naskah berita yang kaitannya nanti dengan afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Siti, dibagi dulu mau yang depan atau yang belakang? Kalau depan itu yang mana? Silakan. Sebulan berlalu, air masih menggenangi beberapa lokasi di Manado. Banjir bandang menerjang Manado telah berlalu hampir sebulan. Namun, tumpukan sampah dan lumpur masih saja terlihat di beberapa wilayah. Bahkan di beberapa ruas jalan dan lorong air, sisa banjir masih terlihat tergenang. Seperti yang terpantau Kompas.com, pada hari Senin, air setinggi 20 cm terlihat di ruas jalan persimpangan Plaza dan depan Makmur, Kecamatan Wenang. Salah satu warga, Yudi, yang terlihat masih berusaha membersihkan lumpur dari rumah miliknya, mengaku kesal dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah Kota Manado tidak mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu. Air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk di dalam rumah karena selokan tersumbat, ujar Yudi. Menurut dia, percuma saja mereka membersihkan rumah mereka karena air bercampur lumpur di jalan masih saja ada. Selain di persimpangan Plaza, air dan lumpur juga masih terlihat di lorong samping kelenteng Wangkong, Kampung Cina. Di lorong tersebut, beberapa rumah warga keturunan Tionghoa terlihat masih dipenuhi lumpur. Sampah dan lumpur yang telah lama terendam menimbulkan bau yang tidak sedap. Tak ayal, warga yang melintas di kawasan ramai tersebut harus menutup hidung mereka. Sampah juga masih terlihat di Simpang 3 Terminal Tahun 2, Tanjung Baru, Ketang Baru, Lorong Lili Loyor, Gendengan Dalam, Tikala, dan beberapa lokasi lainnya. Banyaknya sampah yang ditinggalkan banjir bandang yang terjadi pada 15 Januari 2014 lalu memang membuat pemerintah kewalahan. Walau ribuan relawan setiap hari turun membantu membersihkan dan mengangkat sampah, tetap saja masih banyak sampah yang belum terangkat. Diperkirakan sampah yang ditinggalkan banjir bandang tersebut mencapai 100.000 kubik. Sementara tempat pembuangan sampah di Sumangkok sudah melebihi kapasitas tampung. Sudah selesai? Ya, silakan. Nah, dari teman-teman sudah menemukan kata-kata yang termasuk dalam afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Bu, Ya, isi di belakang, Bu. ya, silakan. Jangan lama-lama ya, Mas. Ya, Bu. Ya, coba dari Mbak Teni, aku duluan. Kata-kata yang kalian temukan, yang kamu temukan dalam teks berita yang masuk dalam afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Tapi kamu cukup tuliskan satu saja. Maju, ditulis. Ya. Satu ya, Bu. Ya.
Selanjutnya Anita. Yang mana Bu? Ongkos itu. Nah, teman-teman yang lain masih menemukan lagi kata-kata yang termasuk dalam 3 contoh di depan? Apa? Ada menerjang untuk aktivitas. Menerjang. Ramah. Sama. Terlihat. Terlihat untuk aktivitas. Terlihat. Dan Linda? Membersihkan. Membersihkan. Mas Dede? Di apa yang di persimpangan. Persimpangan. Mbak Nani? Menutup. Menutup itu asal katanya apa? Tutup. Berarti itu masuk dalam proses avisasi. Avisasi kan tadi ada 4. Berarti masuk ke mana lagi? Trafik apa ini? Awal. Imbuhan di Awal. Nah, jadi dengan adanya proses analisis ini, kita semua sudah belajar memahami bagaimana penerapan proses morfologis dalam teks berita. Nah, nantinya diharapkan kalian tidak hanya memahami dalam teks berita, tapi ketika kalian membaca koran itu kan otomatis sudah mengetahui ini adalah proses avisasi, duplikasi dan komposisi. Nah, dari pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Cukup Bu. Cukup. Nah, baiklah. Mari kita simpulkan bersama-sama dari pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama adalah membahas tentang berita. Berita itu apa? Adalah informasi. Secara singkatnya, apa Mbak? Informasi atau kejadian yang terhangat. Informasi atau kejadian yang terhangat. Coba masih dilengkapi. Cerita tentang keadaan yang berisi informasi yang baru terjadi. Jadi itu ya yang disebut dengan berita ya. Tadi media berita ada berapa? 3. Itu sosial. Unsur-unsur berita ada berapa? Apa saja? Selanjutnya ada struktur. Strukturnya apa saja? Teras dan tubuh. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah berkaitan dengan kajian morfologi. Morfologi itu tadi apa saja? Ada Jadi pembelajaran kita yang dapat kita simpulkan berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu dengan pertama membahas tentang pengertian berita, unsur berita, struktur berita, dan morfologi. Semoga pembelajaran hari ini tidak hanya di dalam kelas ya. Maksudnya kalian juga bisa menerapkan pembelajaran itu di kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya ketika nanti kalian diminta untuk membuat naskah berita ataupun teks berita itu sudah mampu. Kan tadi sudah diajari pengertian berita dan juga unsur-unsur yang terdapat dalam berita. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu sebagai pengganti guru bahasa Indonesia
dari Ibu Berlinda. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum pembelajaran daring, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Bu.